Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Di malam Jumat ini, sekali lagi akan berbagi cerita seram yang telah berhasil dikumpulkan. Terima kasih juga untuk insan muda yang sudah mengirimkan pengalamannya pada kami. Mohon maaf juga bila sekiranya cerita yang telah kamu kirimkan pada kami belum dapat ditayangkan. Sebelum kita mendengarkan cerita-cerita untuk malam Jumat ini, adakah dari kamu insan muda yang pernah mendengar suara ketukan dari tembok yang langsung berhubungan dengan rumah tetanggamu? Apabila pernah, mungkin saja itu bukanlah perbuatan iseng dari tetanggamu, tapi bisa saja itu adalah usaha dari makhluk gaib yang ingin berinteraksi dengan dirimu secara langsung. Mereka, para makhluk gaib, lebih sering berusaha untuk berinteraksi dengan cara ini dibandingkan dengan cara langsung menunjukkan wujud asli mereka. Jadi insan muda, mulai saat ini berhati-hatilah ketika kamu mendengar suara-suara yang terdengar di malam hari. Karena bisa jadi itu adalah salah satu tanda kemunculan dari mereka, para makhluk halus. Insan muda, sekarang mari kita langsung dengarkan cerita pertama malam Jumat ini. Ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Namaku Mega. Liburan sekolah membuat aku tidak ada kerjaan. Ingin mencari suasana baru. Hari itu aku ikut kakakku bersama suami dan anaknya Kevin yang masih 2 tahun. Mereka pindahan dari rumahnya yang dulu ke rumah baru yang berada di Jalan Aceh. Rumah yang besar dengan halaman yang luas dan dihiasi dengan taman yang berada di tengah rumah. Ini rumah tipe Belanda. Rumah ini kosong selama 3 bulan setelah pemilik sebelumnya pindah keluar kota. Dari pagi aku membantu kakakku dan kakak iparku menata barang-barang, dan tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Karena lelah, kami memutuskan untuk melanjutkannya besok. Aku merebahkan badanku di atas sofa merah yang memang bawaan dari rumah itu. Sampai akhirnya aku pun tertidur.
Astaga. Telepon. Hah? Jam segini. Aku lihat jam menunjukkan 2:30 pagi. Aku berjalan mencari telepon rumah yang terus saja berbunyi itu. Dan aku menemukannya. Tergeletak di lantai. Telepon itu ternyata telepon paralel. Ini pasti kakak yang mengecek telepon dari kamarnya di atas. Saat aku angkat, terdengar suara tangisan. Dan semakin lama, semakin jelas terdengar. Astaga, Kevin deh ini kayaknya. Aku langsung berlari ke kamar Kevin, keponakanku itu, yang letaknya berada di lantai atas. Aku lihat Kevin sedang menangis, berdiri di dalam boks tempat tidurnya. Aku langsung menggendong Kevin dan menenangkannya. Lalu aku melihat gagang telepon yang menempel di dinding itu menggantung. Aneh. Tapi tak lama kakakku datang dan membawa Kevin tidur di kamarnya. Esok paginya, aku bangun agak siang. Dan kakakku terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi. Ia akan pergi ke acara reunian SMA-nya. Dan aku disuruh menjaga rumah juga Kevin hari itu. Siangnya aku menemani Kevin bermain sepeda di taman tengah rumah. Sedang aku asik BBM-an dengan pacarku. Dan tiba-tiba saja... Hah? Apaan tuh? Suaranya berasal dari dapur. Aku langsung berlari ke dapur. Dan... Hah? Lemari dan laci kitchen set terbuka dan semua benda-benda berserakan jatuh ke lantai. Tanpa pikir macam-macam, aku langsung membereskannya. Sampai aku teringat, Kevin, aduh, aku lupa meninggalkannya di taman. Astaga, saat aku lihat, dia sudah tidak ada. Hanya ada sepedanya saja. Kevin, Kevin, Vin, Vin, Kevin. Aku mendengar suara Kevin sedang berlarian. Aku masuk ke ruang tengah. Aku perhatikan sekitar. Hah? Nampaknya Kevin sedang di atas. Lalu aku menyusulnya sambil terus memanggil, Kevin, Kevin. Perlahan aku membuka pintu kamar Kevin. Gak ada juga. Kevin gak ada di kamarnya. Tapi aku bisa melihat kuda-kudaan Kevin masih bergoyang sendiri. Kevin? Kevin, kamu di mana, sayang?
Oh, main petak umpet ya? Iya. Hah? Astaga. Aku langsung berbalik melihat ke arah pintu. Dan... Hah? Tidak ada siapa-siapa. Padahal jelas sekali tadi aku mendengar suara anak kecil perempuan. Saat aku perhatikan lagi, oh ya Allah, di lantai ada tapak kaki anak kecil. Aku langsung mengelap lantai itu dengan kakiku, dan ternyata masih basah. Dan saat aku melihat tapak kaki itu, ternyata telapak kaki itu terlihat menuruni tangga. Rasa penasaranku membawa aku mengikuti jejak itu, dan hilang di depan sebuah pintu. Pintu yang berada di pojok belakang rumah. Sepertinya itu gudang. Hatiku ragu, namun rasa penasaranku lebih besar. Aku membukanya dan masuk. Ternyata benar, ini memang gudang. Tiba-tiba, astaga, au. Karena kaget, tak sengaja aku menyenggol beberapa barang hingga berjatuhan. Seperti ada seseorang lagi di dalam sini. Kevin. Hah? Astaga. Kali ini aku melihat sesuatu bergerak-gerak di pojok gudang itu. Dari bajunya, itu seperti Kevin. Aku langsung dekat Kevin dan langsung menggendongnya keluar dari gudang. Saat keluar dari gudang, aku langsung menutup pintunya. Dan saat itu juga, suara tangis anak kecil itu terdengar jelas dari belakangku. Dengan cepat aku berbalik dan astaga, Kevin. Aku melihat Kevin menangis di depanku. Lalu yang aku gendong ini siapa? Kali ini badannya menjadi semakin berat, hingga aku pun terjatuh. Tak kuat menahannya. Dadaku seperti terhentak. Sampai akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Suara tangisan Kevin adalah suara terakhir yang kudengar saat itu. Sorenya, aku dimarahi habis-habisan oleh kakakku. Gara-gara meninggalkan Kevin sendirian sampai lupa mengurusnya. Padahal aku sudah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kakakku malah tetap tidak percaya. Malamnya, aku jadi tidak bisa tidur. Aku berdiam diri di kamar menonton TV.
Aku usahakan agar keadaan tidak sepi. Namun, samar terdengar suara aneh. Aku kecilkan volume TV-ku agar bisa mendengar lebih jelas. Dan jelas sekali, suara itu adalah suara seperti cakaran kuku yang berasal dari arah dalam lemari kayu di kamarku. Punten, saya nggak ganggu. Punten, pisan. Cermin di kamarku tiba-tiba saja terjatuh dan pecah berantakan di lantai. Tak lama, Dek, Adek, Dek, kenapa, Dek? Cepat buka pintunya, Dek. Ini Teteh, Dek. Aku langsung berlari ke arah pintu. Membuka kunci, membuka pintu, dan ternyata benar. Itu adalah kakakku. Aku langsung memeluknya dengan erat. Dan tiba-tiba saja, astaga, mati lampu. Duh, Teh, gimana dong? Karena takut, aku makin erat memeluk kakakku. Namun, suara nafas kakak kenapa berubah menjadi lebih berat? Saat ku pegang rambut kakak, rambutnya kenapa jadi lebih panjang? Dia bukan kakakku. Kepalaku menjadi pusing dan sangat berat sekali. Kakiku lemas dan aku pun terjatuh. Besok paginya, aku berkemas pergi. Dengan mata bengkak karena menangis, aku pamit pada kakakku. Kakakku masih saja tidak percaya apa yang aku katakan. Aku yang tidak mau debat memutuskan mengalah. Dan saat akan menggendong Kevin untuk sekedar menciumnya, Kevin tidak mau dan menangis sekencang-kencangnya sambil menunjuk ke arahku dan berkata, "Nggak mau, takut, kakak ada hantu, takut." Hah? Jangan-jangan di belakangku kuliah di salah satu universitas negeri di Bandung. Awalnya, aku hanya anak laki-laki yang biasa saja.
Sampai akhirnya aku diberi satu kelebihan. Tepat 8 tahun yang lalu, saat aku masih duduk di bangku SMP. Inilah awal mula cerita kenapa aku bisa melihat makhluk halus. Saat itu aku pergi ke villa temanku di Ciwidey. Sejuknya, kebun teh yang terhampar, kolam renang air panas, juga kolam ikan. Benar-benar cocok sekali untuk liburan. Sesampai di sana, aku dan temanku langsung bersenang-senang. Mulai dari berkeliling perkebunan, berenang, sampai bermain bola bersama anak-anak sekitar. Semuanya berjalan normal. 3 hari yang terlewatkan dengan sukacita. Tapi ada satu yang mengganjal pikiranku. Sejak awal aku datang ke sini, menurut temanku, di villa itu ada sumur yang tidak pernah dibuka sama sekali. Dan katanya tidak boleh ada seorang pun yang sompral di villa ini. Apalagi di dekat sumur itu. Menarik sekali. Di saat teman-temanku sedang asik berenang, aku pergi seorang diri ke belakang villa itu. Karena rasa penasaran ingin melihat sumur tua itu. Dan benar saja, di sana ada sebuah sumur tua tertutup tripleks yang nampak sudah tidak terpakai lagi. Aku membuka tripleks itu, menengok ke dalamnya, dan terasa angin dingin keluar dari dalam sumur itu. Keisenganku mulai muncul. Aku mengambil sebuah batu kerikil kecil dan melempar ke dalam sumur, untuk tahu seberapa dalam sumur ini. Namun suara batu itu tidak terdengar menyentuh air. Aku lihat lagi ke dalam sumur. Gelap sekali. Sepertinya sumur ini sangat dalam. Cukup angker menurutku. Pasti ada hantunya. Jadi pengen deh lihat hantu. Kayaknya asik tuh. Astaga. Tanpa sadar, aku bicara seperti itu tepat di depan sumur. Lalu aku pun beranjak ke villa. Belum jauh aku melangkah. Ya ampun, aku teringat kalau aku belum menutup kembali sumur itu. Aku pun berbalik ke arah sumur tua itu lagi. Dan apa itu? Di atas sumur itu kini ada sebuah batu kerikil. Loh, ini kan batu yang tadi ku lempar ke dalam sumur. Loh, kok bisa ada di sini? Aku langsung menutup sumur itu dengan triplek tadi dan lari menjauh dari sana. Malamnya, aku tidak menceritakan kepada teman-teman kalau siang tadi aku pergi ke sumur itu. Ketika kami sedang asik mengobrol di teras depan, dan tiba-tiba saja pandanganku teralih ke kolam ikan
yang disinari lampu itu. Sebuah bayangan hitam besar lewat ke kolam ikan. Saking besarnya, sampai lampu yang menyinari kolam itu sempat tertutup. Aku langsung loncat dan berlari masuk ke dalam villa. Teman-temanku yang kaget pun langsung berlari menyusulku ke dalam, sambil bertanya-tanya kenapa. Saat aku menceritakan, teman-temanku malah semakin menakut-nakutiku. Ya sudah, akhirnya aku pun meyakinkan diri kalau itu cuma hayalanku saja. Dan aku pun berlaga seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, salah satu temanku mengajak menonton VCD film hantu yang dia bawa. Dengan bersemangat, kita pun langsung menontonnya. Namun sayang, di tengah-tengah film, tiba-tiba saja VCD-nya macet. Payah. Dasar VCD bajakan. Karena kecewa, kita pun meninggalkan ruang TV dan beranjak keluar untuk membuat api unggun. Sebelum keluar, aku mematikan dulu TV dan VCD player. Karena VCD-nya di bawah, jadi aku agak sedikit duduk berlutut ketika akan mengeluarkan CD dari playernya. Saat itu, tiba-tiba astaga. Aku langsung menoleh ke belakang. Semua nampak biasa saja. Dan saat aku berbalik, ada sebuah kaki. Ada sebuah kaki tepat di depanku. Jelas sekali kaki ini kaki seorang wanita. Kaki ini kurus dan putih. Astaga. Aku menengadahkan kepalaku dan saat aku melihat sosok wanita berpakaian kebaya kuning. Ia tersenyum kepadaku. Aku langsung menundukkan lagi kepalaku sampai seorang menepuk bahuku. Abian, kamu kenapa? Ayo, api unggunnya sudah siap. Itu ternyata Romi temanku. Lalu aku menyuruh Romi untuk duluan, karena aku mau memasukkan CD-nya ke tempatnya dulu. Buru-buru aku membereskannya. Setelah beres, aku beranjak keluar. Tiba-tiba, tempat CD itu terlempar ke arahku. Astaga, seperti seseorang melempar dari belakang. Saat aku melihat ke belakang, aku melihat sosok wanita dengan kebaya kuning tadi. Lalu ia berlari ke arah tembok dan menghilang. Astaga, apa ini? Aku langsung berlari keluar. Lalu tiba-tiba langkahku terhenti ketika aku melihat banyak sekali orang yang sedang berdiri. Ketika aku melihat banyak sekali orang yang sedang berdiri di ruang tamu villa, aku melihat orang Belanda lengkap dengan seragam tentaranya. Mereka sedang menyiksa seseorang dengan mencambuk. Jeritan-jeritan minta tolong. Aku mendengarnya, terdengar meraung di telingaku. Aku berjalan perlahan mendekat. Aku bersembunyi di balik lemari. Dan aku melihat, ternyata itu adalah wanita yang kulihat tadi, yang sedang disiksa oleh para Belanda.
Dan kini kebaya kuningnya berubah menjadi merah karena terkena darah yang keluar dari punggungnya. Wah! Satu cambukan lagi ke punggung wanita itu. Dan tiba-tiba salah satu dari tentara Belanda itu melihatku. Ia mengacungkan tangannya menunjukku. Dan tiba-tiba saja dia berlari mengejarku. Aku pun berlari sekuat tenaga sampai akhirnya terjatuh. Esoknya, ketika sadar, aku sudah berada di rumah Mang Asep, kuncen dari villa itu. Dan kata teman-temanku, semalam aku kesurupan. Aku berteriak-teriak sendiri, tertawa-tawa. Aku pun lalu bercerita apa yang sebenarnya aku lakukan dan aku rasakan semalam. Dan Mang Asep menyesalkan itu. Mendekati sumur itu adalah larangan yang sangat-sangat tidak boleh dilanggar. Setelah agak tenang, aku memutuskan untuk pulang. Ternyata efek dari kejadian itu berbuntut panjang. Sepanjang perjalananku, aku sering ditampakkan wujud-wujud aneh. Dan gadis berkebaya kuning itu sekarang ikut sering terlihat olehku. Dia sepertinya ikut denganku sampai sekarang. Sejak saat itu, tidak hanya gadis itu saja, tapi beberapa makhluk lain pun bisa aku lihat. Mungkin beberapa orang merasa melihat hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang hebat. Menurutku tidak. Aku kini tersiksa. Melihat makhluk halus setiap hari membuatku seperti orang gila. Kadang bukan hanya memperlihatkan dirinya saja, mereka juga sering meminta bantuan. Dan juga kadang marah dan benci kepadaku. Bahkan di saat aku bercerita ini pun mereka nampak tidak senang. Terima kasih untuk insan muda yang telah terus setia mendengarkan. Insan muda, pernahkah kamu mendengar tentang kisah betapa angkernya ruas jalan tol Cipularang? Banyak pengguna jalan tol ini sering mengalami gangguan. Mulai dari mobil yang mendadak mogok, sampai munculnya sosok yang menyeberang jalan secara tiba-tiba dan akhirnya mengakibatkan kecelakaan. Hal ini konon terjadi karena jalan tol ini dibangun di atas bekas hutan, area pemakaman, dan juga memakan banyak korban jiwa para pekerjanya. Percaya atau tidak percaya, hal itulah yang pada akhirnya
menyebabkan ruas jalan tol ini menjadi angker. Terutama pada saat malam hari ataupun bagi mereka yang berkendara sendiri. Berhati-hatilah insan muda jika kamu melewati daerah ini. Terutama untuk kamu yang malam ini berencana untuk ke Jakarta dan melewati jalan tol Cipularang. Sekarang kita dengarkan cerita terakhir yang merupakan sebuah pengalaman seorang insan muda saat menggunakan travel untuk pulang ke Bandung dari Jakarta. Untuk kamu yang mungkin baru saja mendengarkan, jangan pernah dengerin sendirian. Jam tanganku menunjukkan pukul 21.25 saat aku sampai di pool travel yang akan kunaiki untuk pulang ke Bandung malam ini. Sedikit terburu-buru, aku langsung masuk untuk memastikan keberangkatanku. Karena aku sudah memesan untuk keberangkatan pukul 21.30. Saat aku membayar tiketku, petugas travel itu bilang kalau malam ini hanya aku sendirian yang akan berangkat. Jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah selesai membayar, aku langsung naik ke dalam mobil. Tak lama kemudian, mobil yang kunaiki langsung berangkat. Saat mobil mulai berjalan, aku yang duduk di belakang supir sempat bertanya kepada supir mobil itu, apakah penumpang malam ini hanya aku? Dia hanya menjawab singkat, "Iya, malam ini sepi deh." Karena lelah dengan kegiatanku seharian ini untuk mencari bahan skripsi, aku langsung meluruskan kakiku dan mendengarkan lagu dari iPodku. Tak seberapa lama, aku langsung terlelap. Saat aku terbangun, aku melihat ke jendela. Aku melihat bahwa travelku masih terjebak kemacetan di tol dalam kota. Setelah itu aku kembali memejamkan mata. Terbangun tiba-tiba karena mobilku mendadak mengerem sehingga aku terguncang dari kursiku. Handphone dan iPodku pun terjatuh. Sambil mengantuk, aku berusaha membuka mataku dan menggerakkan badanku untuk mengambil barang-barang yang terjatuh. Tapi saat aku sudah tersadar, aku merasakan hal yang aneh. Hah? Aku tidak melihat supir travelnya. Hah? Dan lebih anehnya lagi, mobil travel ini terus berjalan. Berjalan dengan kecepatan tinggi. Dan saat kulihat ke jendela, suasana di luar sangat gelap. Tak ada cahaya kecuali lampu mobil dari arah yang berlawanan. Aku mulai panik. Kemudian aku merasa
Mobilku mendadak oleng. Dan dalam hitungan detik mobilku terguling. Ya Tuhan, tolong. Aku terbangun seketika. Aku terbangun dari mimpiku. Ya Allah. Mobil sekarang dalam keadaan berhenti. Supir travel itu menoleh ke belakang melihatku dan bertanya apakah aku bermimpi. Aku hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Dan bapak itu juga tersenyum dan kembali menjalankan mobil. Badanku basah oleh keringat. Mungkin karena terlalu lelah, aku jadi bermimpi buruk, pikirku. Aku melihat keluar kembali. Sekarang travelku ini sudah masuk tol Cipularang. Ini terlihat dari keadaan sekeliling yang gelap. Aku terdiam sejenak sambil mengingat mimpiku tadi. Tapi kemudian aku dikagetkan oleh suara yang mendadak muncul dari arah belakangku. Terdengar samar-samar seperti suara berbisik. Tapi suara itu terus mengulang kata-kata yang sama. Saya ikut sampai. Begitulah kata-kata yang terucap setelah ku dengar lebih teliti. Keringat dingin kurasakan membasahi leherku. Dan saat aku coba untuk berbicara kepada Pak Supir, suaraku tak bisa keluar. Badanku tak bisa kugerakkan. Kenapa ini? Sekali lagi ku coba untuk mengeluarkan suaraku, tapi hasilnya sama. Suaraku hilang. Badanku juga tetap tidak bisa kugerakkan. Dan saat aku melirik ke arah sebelah kiri, aku ingin berteriak sekencang-kencangnya. Ya Tuhan, sebelahku harus sesosok laki-laki dengan wajah yang penuh darah, sekujur tubuhnya penuh luka. Dia duduk tegak melihat ke arah depan. Dia terduduk kaku di tempat duduknya. Kulihat bibirnya bergerak seperti mengucapkan sesuatu. Sambil ketakutan dan terus membaca doa, ku coba fokus untuk mendengar apa yang diucapkan. Dia terus mengucapkan kata-kata yang sama dengan suara yang ku dengar dari arah belakangku. Aku merasakan waktu bergerak amat sangat pelan. Dan aku masih merasa
merasakan kalau mobilku ini tetap berjalan. Sekarang aku menutup mataku karena aku ketakutan lihat apa yang ada di sebelahku. Sambil berdoa, aku terus menutup mataku. Saat ku buka mataku, dan melirik lagi ke arah sebelah kiriku, sosok itu masih ada di situ. Aku juga masih mendengar suara-suara mereka. Aku melihat ke arah Pak Supir, berharap dia melihat aku melalui kaca spionnya. Aku pasrah dan kupejamkan kembali mataku. Saat kembali kubuka, sosok itu masih juga ada. Malah sekarang bertambah. Karena ketika aku melihat ke depan, di kursi sebelah supir, aku melihat sosok perempuan berambut pendek. Dari belakang, aku melihat dia duduk tegak melihat ke depan. Kulihat dia menggunakan baju putih yang banyak bercak darahnya. Tapi saat kulihat supir, dia seperti tidak merasakan atau melihat apa-apa. Dia masih mengemudi dengan santai. Ya Tuhan, ada apa ini? Kenapa aku harus melihat hal seperti ini? Aku masih tetap tidak bisa bergerak dan tak bisa mengeluarkan suara. Beberapa menit kemudian, kepalaku terasa pusing. Pusing sekali. Aku merasakan badanku terputar. Dan ketika aku buka mataku, semua sosok itu hilang. Perlahan, aku kembali bisa menggerakkan badanku lagi. Setelah itu aku langsung berdiri dari dudukku dan mendekat ke supir travel itu. Aku bilang padanya, "Pak, bisa berhenti sebentar nggak, Pak?" Supir itu memelankan kendaraan dan menoleh kepada aku sambil bertanya kenapa. Aku tetap minta bapak itu menghentikan kendaraannya. Sambil kebingungan, dia kemudian menghentikan mobil kami. Dengan wajah pucat ketakutan, aku bilang padanya kalau aku melihat sosok dan mendengar suara yang tadi aku dengar. Tanpa ekspresi, supir itu langsung memintaku pindah ke kursi depan. Setelah aku pindah ke depan, kami kembali melaju. Dia terus menenangkan aku yang sedang menangis. Saat sudah masuk ke daerah Padalarang, dia mulai menceritakan perihal yang aku alami tadi. Dia bercerita kalau di kilometer 80-an sampai 100-an tol ini memang angker.
Seringkali terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa penumpang. Bahkan sering juga mobil-mobil mendadak mogok tanpa sebab yang jelas. Dia juga bercerita, seringkali timbul gangguan-gangguan semacam yang aku alami tadi pada penumpang travel yang sendirian. Mendengar cerita itu, aku hanya terdiam. Cerita sudah kita dengarkan bersama-sama. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam Jumat ini. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang telah setia untuk mendengarkan di malam Jumat ini. Seluruh tim pamit undur diri. Kita bertemu kembali di malam Jumat selanjutnya. Selamat bermimpi buruk insan muda. Dan jangan pernah lupakan satu hal. Jangan pernah dengerin sendirian.